Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada siang hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu kita, yakni Ibu Dr. Yulastri Arif SCAP MCAP, dan seterusnya kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, perkenalkan, saya Fahira Rahmi dengan NIM 2111313005 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yakni mengenai teknik komunikasi pada anak. Adapun kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri Fahira Rahmi, ada Hanifah Mawadah, ada Madiha Indah, dan yang terakhir yaitu Mezanecia Geviranca. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa sih anak tersebut. Nah, anak adalah individu yang unik dan berespon secara berbeda-beda untuk kebutuhan mereka. Nah, anak ini dengan keunikannya mempunyai cara yang berbeda pula dalam mengatakan keinginannya. Untuk berkomunikasi dengan anak, diperlukan pendekatan atau teknik khusus agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak. Dan secara umum, komunikasi pada anak ini memiliki dua teknik, yaitu ada teknik komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama yaitu ada teknik komunikasi verbal pada anak. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam teknik komunikasi verbal pada anak ini? Yang pertama yaitu ada pesan saya. Nah, menggunakan istilah saya dan hindari penggunaan kata Anda atau kamu, karena penggunaan kata Anda atau kamu ini akan memberikan kesan yang akan menghakimi klien. Nah, contohnya seperti dengan mengatakan kepada pasien seperti Anda sangat tidak patuh dengan program pengobatan yang telah diberikan dokter dan perawat kepada Anda. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan karena di sana menggunakan kata Anda. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada teknik orang ketiga, di mana perawat dapat menggunakan orang ketiga seperti ayah atau ibu dari si anak tersebut sebagai fasilitator dalam berkomunikasi. Selain orang tua, ibu dan ayah, teknik orang ketiga ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan perantara seperti boneka. Nah, seperti seorang anak yang biasanya bertemu perawat pertama kalinya akan merasa malu. Nah, untuk itu perawat bisa menggunakan perantara boneka tersebut untuk bertanya kepada si anak. Nah, contohnya seperti Assalamualaikum, siapa sih nama boneka cantik ini? Nah, nantinya akan dijawab oleh si anak tersebut, dan kemudian perawat dapat melanjutkan dengan menanyakan apa yang dirasakan oleh anak tersebut dengan menggunakan teknik yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ada respon fasilitatif, di mana perawat di sini berupaya dalam memberikan feedback ataupun yang dinamakan dengan umpan balik terhadap ungkapan perasaan anak tersebut. Contoh dari respon fasilitatif ini seperti ketika seorang anak berkata, saya tidak suka dengan perawat tersebut ketika dia datang dan menyuntikkan obat kepada saya. Nah, si perawat merespon atau memberikan feedback kepada anak tersebut seperti kenapa adik tidak suka dengan perawat tersebut? Bisakah adik menceritakannya kepada suster? Kemudian teknik yang keempat yaitu ada storytelling atau dengan bercerita. Nah, cerita yang disampaikan hendaknya sesuai dengan pesan yang akan disampaikan juga, yang dapat diekspresikan melalui tulisan maupun gambar. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada biblioterapi, di mana perawat dapat menggunakan buku ataupun majalah untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya. Pada teknik biblioterapi ini, kita harus mengkaji terlebih dahulu emosi dan respon kognitif dari anak tersebut untuk dapat mengukur kesiapan anak dalam memahami pesan dari buku tersebut. Kemudian, kenali isi buku, pilih buku sesuai usia pada anak tersebut, kemudian bacakan buku jika anak tersebut tidak dapat membaca, dan gali makna buku tersebut bersama dengan anak. Kemudian ada dengan dreams atau mimpi. Nah, kita sebagai seorang perawat dapat mendorong anak untuk menceritakan tentang mimpi yang indah ataupun mimpi yang buruk yang dialaminya.
Terkadang perasaan stres akan terbawa mimpi oleh anak. Oleh karena itu, perawat dapat menggali kemungkinan arti dari mimpi tersebut bersama anak. Nah, hal ini karena dapat membantu anak untuk mengungkapkan perasaannya. Teknik yang selanjutnya yaitu what if question. Nah, di sini kita dapat membantu anak menentukan pilihan pemecahan masalah yang ada, seperti dengan memberikan pertanyaan bagaimana jika ada sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini respon anak tersebut akan memberitahukan apa yang mereka ketahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Teknik yang ke-8 yaitu harapan. Di sini anak didorong untuk mengungkapkan harapan, keinginan, dan keluhan agar dapat kita ketahui. Nah, kemudian teknik yang ke-9 yaitu dengan menggunakan skala. Nah, teknik ini sering digunakan untuk mengukur nyeri pada anak, seperti dengan menggunakan angka atau menggunakan gambar dari sedih sampai senang. Teknik yang ke-9 yaitu melengkapi kalimat. Di sini kita dapat melibatkan pernyataan sebagian dan meminta anak tersebut untuk melengkapi kata tersebut. Seperti yang paling saya sukai di sekolah adalah titik-titik, dan seperti makanan yang saya paling sukai adalah titik-titik. Nah, teknik yang terakhir yaitu ada pros dan cons. Di sini maksudnya adalah pro dan kontra atau baik dan buruk. Nah, untuk mengetahui perasaan dan pikiran anak dengan mengajukan pada situasi yang menunjukkan pilihan yang positif dan negatif sesuai dengan pendapat anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada teknik komunikasi nonverbal pada anak. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam teknik nonverbal komunikasi pada anak tersebut? Yang pertama yaitu dengan menulis. Nah, di sini merupakan pendekatan alternatif untuk anak yang umurnya lebih besar dan sudah dapat menulis. Di sini anak didorong untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan dengan menulis ke dalam buku diarinya. Teknik yang kedua yaitu dengan menggambar. Di sini anak akan menceritakan semua tentang mereka karena gambar merupakan proyeksi diri mereka dari dalam. Teknik yang selanjutnya yaitu magic atau sulap. Nah, di sini kita dapat menggunakan sulap yang sederhana untuk membantu dalam membina hubungan dengan si anak. Teknik yang terakhir yaitu dengan bermain. Anak akan menunjukkan jati dirinya melalui aktivitas bermain ini. Nah, bermain di sini maksudnya adalah bermain yang terapeutik. Contohnya, anak dengan asma kita memintanya untuk meniup balon sehingga akan bermanfaat untuk anak tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.